Yang sudah hadir Khairunisa. Lalu Dies Musti Kambu. Lalu Laili Oktadianti. Ya, Kak. Juniarti. Roselin. Lalu Tuti Haryati. Baru 6 ya. Ya, kita mulai aja, sudah lewat 10 menit. Hari ini saya yang jelaskan, kita akan pelajari sesuai dengan rancangan pembelajaran terkait tentang korelasi. Ya. Korelasi yang sebenarnya sudah pernah disinggung waktu ada waktu kelompok yang paparan tentang regresi linear sederhana. Saya review sedikit. Kalau kita mempelajari regresi linear sederhana, misalnya hubungan antara IQ dan hasil belajar matematika, IQ sebagai variabel bebas, hasil belajar matematika sebagai variabel terikat, maka kita bisa menganalisis hubungannya dengan menggunakan analisis regresi. Kita bisa mendapatkan persamaan garis regresi, Y topi sama dengan A plus BX. Ya. Kalau koefisien X-nya positif, makin besar IQ, makin besar hasil belajar. Itu biasa diistilahkan IQ memiliki pengaruh positif. Artinya semakin besar IQ, semakin tinggi hasil belajarnya. Dengan analisis regresi, kita bisa melihat bentuk hubungannya, persamaan garisnya kita bisa tahu seperti apa. Ya. Secara kita bisa cek bagus tidaknya model regresi linear sederhana untuk menyatakan hubungan antara IQ dan hasil belajar dengan beberapa cara. Ya. Tentu pertama bisa diuji bahwa pengaruhnya signifikan, uji pengaruh. Kalau signifikan berarti ya memang berpengaruh, gitu, signifikan. Kemudian kalau modelnya bagus itu bisa kita lihat dari variansi sesatan atau variasi errornya itu kecil. Ya. Kalau bisa juga dilihat dari koefisien determinasinya, R-square. Kalau R-square-nya besar, mendekati 1, itu juga menunjukkan modelnya cocok. Kalau secara grafis, kalau kita gambar persamaan garis regresi dan diagram pencar, scatter plot dari data, maka garis atau data tadi, bulatan-bulatan scatter plot, bulatan-bulatan data dalam scatter plot itu akan dekat dengan garis regresi. Kalau bulat-bulatannya ada yang jauh dari garis regresi, bisa jadi persamaan garis regresi linear masih tetap cocok, masih tetap sesuai, tapi biasanya variansinya besar, koefisien determinasinya kecil. Nah, di sini kemudian kita bisa membandingkan kuat atau lemahnya hubungan linear. Kuat atau lemahnya hubungan linear, yang untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan linear itu kita bisa hitung
suatu kuantitas namanya koefisien korelasi. Koefisien korelasi yang akan kita pelajari. Saya share. Ya. Jadi korelasi ini dipakai untuk mengukur kuat lemahnya atau lemah kuatnya hubungan linier antara dua variabel. Nilai koefisien korelasi itu nilainya nanti akan antara min 1 dan 1. Jika koefisien korelasi sama dengan 1 atau mendekati 1 atau mendekati min 1, maka hubungan linearnya sangat kuat. Ya. Jadi kalau koefisien korelasinya misalnya tadi analisis hubungan antara IQ dan hasil belajar misalnya 0,9 gitu misalnya, berarti hubungan linearnya sangat kuat. Kalau mendekati min 1 juga sangat kuat, hanya pengaruhnya nanti negatif, semakin besar X semakin kecil Y. Selanjutnya, jika koefisien korelasi sama dengan atau mendekati 0, maka hubungan linearnya maksudnya tidak ada atau sangat lemah. Ya. Maka hubungan linearnya tidak ada atau sangat lemah. Itu, ya. Jadi beda antara analisis korelasi dan analisis regresi. Kalau analisis regresi dipakai untuk menganalisis bentuk hubungannya, bentuknya persamaan garis lurusnya seperti apa. Kalau analisis korelasi, kuat lemahnya hubungan. Dari analisis regresi saja kita tidak tahu hubungannya kuat atau lemah. Kita hanya tahu bentuk hubungannya. Dan analisis korelasi, kita tahu kuat lemahnya hubungan. Tapi tidak tahu bentuk hubungannya seperti apa. Persamaan garis regresinya seperti apa, kita tidak tahu. Ya. Jadi kalau kita sekaligus melakukan analisis regresi dan analisis korelasi, tentu informasinya menjadi lebih lengkap. Namun, apakah kita harus melakukan analisis regresi saja, atau analisis korelasi saja, atau keduanya, itu tergantung dari tujuan penelitian kita, tujuan analisis data kita. Ada persamaannya. Dalam analisis regresi, kalau koefisien dari X positif, kita tadi menyebut hubungannya positif. Nah, di dalam analisis korelasi, kalau koefisien korelasinya positif, juga kita sebut hubungannya positif. Jadi, hubungan positif atau negatif sama-sama bisa dilihat dari analisis regresi maupun analisis korelasi. Analisis regresi punya keuntungan juga bisa dipakai untuk memprediksi. Kalau perbedaan yang utama dari analisis regresi dan korelasi, sekali lagi, analisis regresi itu bisa dipakai untuk melihat bentuk hubungannya, persamaan garisnya. Sedangkan kalau analisis korelasi dapat dipakai untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan linear. Saya tegaskan hubungan linear. Ya, yang kuat atau lemah itu hubungan linear, karena selain hubungan linear bisa jadi ada hubungan yang non linear, bisa kuadratik, eksponensial dan sebagainya. Itu tidak bisa diukur dengan korelasi, karena korelasi hanya mengetahui kuat lemahnya hubungan linear. Maka yang di sini tadi saya revisi, kuat lemahnya hubungan linear. Ada beberapa koefisien korelasi tergantung dari skala pengukuran data. Kalau
datanya interval, skala datanya interval atau rasio, kita menggunakan rumus koefisien korelasi produk momen atau dikenal dengan korelasi Pearson yang rumusnya ini terlihat ya. Rumus ini didapatkan dari apa namanya, kalau kita belajar StatMat kan kita belajar ada ekspektasi, ada korelasi, ya korelasi, koefisien korelasi. Susah menulis saya di sini kalau dibuat. Jadi kalau mungkin Anda bisa bayangkan, kalau koefisien korelasi kan rumusnya kita pertama menghitung kovariansi dulu. Kovariansi X dan Y, yaitu ekspektasi X kali ekspektasi Y, ekspektasi X kali Y dikurangi ekspektasi X kali ekspektasi Y, itu rumus koefisien, rumus kovariansi. Lalu dibagi akar variansi. Akar variansi dari X kali akar variansi dari Y. Ya. Nah itu kalau ekspektasinya misalnya EX-nya diganti sigma XI per N, ekspektasi Y-nya sigma YI per N, ekspektasi XY-nya diganti sigma XI YI per N, lalu Anda sederhanakan, karena itu untuk sampel, maka Anda akan mendapatkan rumus ini, rumus R. Koefisien korelasi sampel, makanya namanya koefisien korelasi sampel, bukan populasi. Dan tentu saja koefisien korelasi sampel R ini nantinya bisa dipakai untuk menguji signifikan atau tidaknya koefisien korelasi dari populasi. Jadi hipotesis yang bisa kita uji, rho ini untuk koefisien korelasi, hipotesis nolnya rho sama dengan 0, lawannya rho tidak sama dengan 0, bisa saja nanti dibuat rho-nya positif atau rho-nya kurang dari 0 gitu ya. Nah, statistik uji yang digunakan adalah statistik uji T, rumusnya seperti ini. Ya, tentu ini bisa dibuktikan ya bahwa ruas kanan ini berdistribusi T, ya, mungkin tidak simpel. Cuman untuk bisa ruas kanan dari T ini berdistribusi T, ini populasinya atau X, populasi X dan Y-nya harus berdistribusi normal. Ya, kalau nggak normal, biasanya sulit untuk atau tidak ada jaminan untuk berdistribusi T. Tapi menghitung koefisien korelasi sendiri R ini bisa dipakai untuk data apa saja yang tidak normal juga bisa gitu. Distribusinya apapun, kita tetap bisa menghitung koefisien korelasi antara X dan Y dengan rumus ini. Hanya saja kalau pas mau uji hipotesis, ini perlu uji normalitas dari X dan Y. Untuk menguji apakah koefisien korelasinya signifikan atau tidak, kriterianya tolakan 0 jika T hitung, T-nya bisa negatif, bisa positif, maka saya buat T mutlak lebih dari T tabel. Ya, lebih dari T tabel. Ya, ini contohnya, saya kira ini cukup sederhana. Kita punya X, Y, kalau hitung manual kita buat tabel X kuadrat, Y kuadrat, X kali Y, jumlahkan, kemudian ya gunakan rumus ini tadi, kita akan mendapatkan koefisien korelasi 0,96. Ya. Sangat besar.
Nah, Excel bisa langsung menghitung korelasi dengan perintah. Ada built-in command, ya, sama dengan ya C Corel, ya, ya, juga ada tulisan Corel. Corel array 1 data X di blok, lalu pakai koma atau titik koma, lalu titik koma, lalu di laptop saya, beda laptop mungkin bisa beda perintah, mungkin bisa pakai koma, tapi di saya ini titik koma, array 2 Y di blok, ya, sama hasilnya 0. Jadi ini cara menghitung korelasi langsung dengan menggunakan Excel, ya. Kalau langsung seperti itu. Di sini ada, nanti ini saya kirim filenya, ya. Yang ini adalah dihitung pakai rumus, yang ini saya tadi pakai perintah Corel. Ini apa ini? Sama ini. Saya hapus saja. Nah, lalu statistik ujinya ya tinggal hitung saja dengan rumus ini. Kita dapatkan 11,19 dan kita bandingkan dengan T-tabel, kalau alfanya 0,05, derajat kebebasannya itu N-2. Tadi ada 10 pasang, maka derajat kebebasannya 8, bisa dicek di tabel 2,3. Sini T hitung lebih besar dari T-tabel, maka H0-nya ditolak. Artinya korelasinya, koefisien korelasinya signifikan. Koefisien korelasinya signifikan. Ya. Ya tentu kita bisa menghitung koefisien korelasi dengan menggunakan SPSS. Di sini sudah saya buat apa namanya, yang data X dan Y. Perintahnya simple, analyze, ada correlate, bivariate, karena hanya 2 data, bivariate. Datanya data X dan data Y. X dan Y ini kita korelasikan. Yang kita pilih tentu Pearson, karena datanya kita anggap ini data interval atau rasio. Lalu oke. Ya. Maka muncul hasil korelasinya di sini 0,97 pembulatan. Ada p-value atau sig-nya 0,000 kurang dari 0,05. Berarti dari tabel ini kita simpulkan koefisien korelasinya signifikan. Ya. Saya ingin tunjukkan beberapa data. Misalnya nih X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, Y4, X5, Y5,
Sebentar ya. Sebentar saya balas WA dulu, penting. Nah, sekarang kita coba lihat data ini. Data yang kolom AB ada X1, Y1. Kalau X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 2, Y-nya 4. Y di sini 2 kali X. Y sama dengan 2 kali X. Ya. Berarti persamaannya persis Y sama dengan Y1 sama dengan 2 kali X1. Kita bisa cek berapa koefisien korelasinya. Ya, hubungan linearnya sempurna karena memang titik-titik ini terletak pada garis lurus. Y1 sama dengan 2X1. Korelasinya, koefisien korelasinya 1. Kemudian Anda bayangkan data yang X2, Y2. X2, Y2, Anda bayangkan koordinat kartesius. Titik 1,0. Ya, 1,0 itu di sumbu X. Sebelah kanan. Titik 0,1 di sumbu Y sebelah atas. Titik 0,1 di sumbu Y bagian bawah. Min 1,0 di sumbu X sebelah kiri. Ya, jadi 4 titik. Berapa kalau kita hitung korelasinya? Korelasinya 0. Korelasinya 0. Bukan berarti tidak ada hubungan. Hubungan linearnya tidak ada, tapi ada hubungan yang non-linear. Titik-titik ini terletak pada lingkaran dengan jari-jari 1. Berarti hubungannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Ada hubungan sempurna, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Hubungan sama-sama terletak pada lingkaran dengan pusat 0, jari-jari 1. Tapi hubungan linearnya tidak ada. Tadi ini kalau yang X1, Y1, kalau data 10-nya saya ganti dengan angka lain, sehingga titiknya tidak terletak pada garis lurus seluruhnya, misalnya saya ganti 11, korelasinya masih besar, 0,99, masih sangat besar. Ya. Karena memang semua titiknya hampir terletak pada garis lurus, maka koefisien korelasinya sangat kuat, 0,99. Ya, tentu Anda bisa nanti membuat data sendiri yang untuk mengecek, dihitung koefisien korelasinya berapa, untuk punya feeling. Ya. Atau ini satu lagi menarik ini, yang data terakhir saja saya. 5Y5 ini Y itu sama dengan X kuadrat. 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16, berapa korelasinya?
masih besar walaupun kuadrat ya, 0,95. Tapi ini juga sama, kuadrat. Min 2 kuadratkan 4, min 1 dikuadratkan 1, 0, 1, 2, ke 4. Ini X, Y kuadrat juga sama dengan X kuadrat. Tapi kenapa ini korelasinya tidak besar? Nol korelasinya. Sama-sama Y sama dengan X kuadrat. Data ini korelasinya 0, yang ini korelasinya hampir 1, padahal sama-sama Y sama dengan X kuadrat. Punya hubungan sempurna. Tentu kalau Anda gambar di diagram Cartesius, tentu akan melihat mengapa yang satu 0, yang satu besar. Itu korelasi Pearson. Saya jelaskan dulu aja, nanti belakangan kalau ada pertanyaan. Sekarang kalau datanya ordinal, ada ranking, ya, maka kita bisa hitung koefisien korelasinya dengan ada dua rumus. Pertama, korelasi Spearman. Ya. Spearman yang rumusnya seperti ini, D-nya selisih ranking. Ya. N banyaknya data. Bisa juga nanti pakai rumus koefisien korelasi kendal. Ya. Ya, dua orang ini menemukan rumus korelasi untuk data ordinal dan untuk data ordinal, ya tentu ada ada argumentasi yang berbeda, dan ya kita bisa saja pakai dua-duanya. Tergantung kita mau pilih yang mana, mau lebih, dan kita tidak bisa mengatakan mana yang terbaik di antara keduanya karena dua-duanya punya alasan. Ya. Sama dengan kalau kita menguji normalitas data, sebenarnya ada banyak cara menguji normalitas yang sudah Anda pelajari, ada Lilliefors, Kolmogorov, Smirnov, sebenarnya ada cara-cara yang lain juga. Ya. Itu rumus-rumus yang ada untuk uji normalitas pun didasarkan pada logika yang berbeda. Kalau Kolmogorov, Smirnov atau Lilliefors itu membandingkan fungsi distribusi kumulatifnya, ya. Fungsi distribusi kumulatif dari data dibandingkan dengan fungsi distribusi kumulatif dari data normal, dari distribusi normal. Itu Kolmogorov, Smirnov atau Lilliefors utamanya. Ada juga yang melihat normalitas dari misalnya kesamaan min, rata-rata, median, modus, dan lain-lain. Itu caranya, rumusnya akan berbeda-beda. Sama juga ini, korelasi, ada dua rumus dengan argumentasi yang berbeda. Anda bisa dalami tentunya. Ya, ini contoh begini. Misalnya ada 5 orang mengusulkan proposal, orang pertama sampai orang kelima, kemudian kita minta bantuan juri 2 orang untuk menilai proposal tersebut, minta diurutkan dari yang terbaik ya, sampai yang paling tidak baik. Juri A memberikan ranking 1, 2, 3, 4, 5. Juri B memberikan ranking yang agak sedikit berbeda, 1, 4, 2, 3, 5. Yang terbaik sama-sama dari proposal pertama, tapi yang kedua di sini ada perbedaan. Yang terjelek sama-sama proposal kelima. Ini ada perbedaan. Nah, kita bisa nanti simpulkan sebenarnya antara juri A dan juri B ini di dalam memberikan penilaian ini apakah ada kaitannya, ada korelasinya atau tidak gitu. Kita tentu berharap
Kalau korelasinya tinggi, maka misalnya pemenangnya siapa gitu dari dua juri tersebut kita akan yakin gitu. Tapi kalau korelasinya rendah, maka kita menjadi bingung mana yang akan dimenangkan gitu. Anda bisa bayangkan, misalnya juri A memberikan nilai yang terbaik proposal 1, lalu juri B yang terbaik proposal 5. Ini dibalik, 5-nya di bawah, di atas, 1-nya di bawah. Jadi nanti menjadi susah untuk memutuskan proposal mana yang terbaik. Nah, kita bisa hitung korelasinya dengan menggunakan Spearman. Kita hitung selisihnya, D itu selisih, 0 itu ya dari 1 dikurang 1, min 2 dari 2 dikurang 4, dan seterusnya. Lalu dikuadratkan, selisihnya dijumlah 6. Ya, hasilnya dengan menggunakan rumus Spearman kita dapatkan 0,7. Ya. Positif, cukup besar. Ya. Kita dengan demikian cukup yakin bahwa kalau misalnya memutuskan mana yang pemenangnya, ya proposal 1. Tadi saya berikan ilustrasi, kalau ini saya ganti angka 5, lalu ini saya ganti angka 1, terus berapa coba? Min 1, oh di sini jelek ya. Jadi kalau korelasi Spearman ini kalau mendekati min 1 menunjukkan ada kebalikan ya, ada kebalikan. Juri A mengurutkannya dari 1 sampai 5, juri B mengurutkannya hampir 5 sampai 1. Ini ada sedikit pertukaran aja di sini. Kalau ini saya ganti 3 dan 2, itu menjadi min 1. Kalau kebalikannya min 1, tapi kalau sama 1. Lalu kalau korelasi kendal, hanya rumusnya yang berbeda, ketemunya 0,6. Tidak selalu korelasi kendal lebih rendah. Kalau kita mau pilih yang mana, ini tergantung dari kita mau lebih hati-hati yang mana gitu. Kalau kita mau lebih hati-hati, ya kita bisa pilih yang kendal, yang lebih kecil saja gitu. Daripada terlalu optimis mengatakan korelasinya 0,7, kita bisa infokan korelasinya 0,6. Ya, kalau korelasinya 0,6 kan kalau nanti dihitung pakai Spearman 0,7 tidak ada risiko ya. Tapi kalau kita mengatakan korelasinya 0,7, ternyata kalau dihitung pakai kendal 0,6, ini mungkin menjadi risiko. Dan kita juga bisa menghitung korelasi dengan menggunakan SPSS untuk Spearman dan kendal. Ya, ini datanya sudah saya copy di SPSS, data AB di sini. A-nya 1, 2, 3, 4, 5, B-nya yang tadi 1, 4, 2, 3, 5, ini saya akan hitung korelasinya, data A dan B. Analyze, correlate, bivariate, datanya kita ganti, data AB, A-nya dimasukkan, B-nya dimasukkan. Nah, di sini ada pilihan, mau kita, jangan Pearson tentunya, karena ini data ordinal, Pearsonnya kita uncheck, kendal sama Spearman saja yang kita centang, maka nanti akan muncul kendal ini hasilnya 0,6, Spearman 0,7. Ya. Ya, menurut mereka walaupun hasilnya seperti itu, ini masih tergolong tidak signifikan karena signya masih cukup besar, 0,7.
142 untuk kendal dan 0,188 untuk Spearman. Jadi korelasi kendal maupun Spearman kita bisa lihat dari SPSS. Yang berikutnya, kalau di Excel masih ada, datanya paling rendah tingkatannya yaitu dikotomi. Namanya korelasi tetrakorik. Ini ada data yang kurang lebih ceritanya begini. Ini ada beberapa siswa, ada 14 siswa. Kemudian dari siswa tersebut kita lihat dua variabel sikap dan variabel hasil belajarnya atau hasil ujiannya, Y, sikap X. Ya. Nah, sikap ini kita kategorikan menjadi dua keadaan, positif atau negatif. Kalau positif kita beri angka 1, kalau negatif angka 0. Lalu hasil ujiannya kita juga hanya gunakan data dikotomi, lulus atau gagal, lulus 1, gagal 0. Untuk siswa pertama ini artinya seorang siswa yang punya sikap positif dan hasil ujiannya lulus. Demikian juga siswa kedua, 3, dan 4. Tapi siswa yang kelima memiliki sikap positif tapi gagal ujian. Gagal ujian, saya beri warna. Sikapnya positif, gagal ujian. Ini artinya tidak menjamin sikapnya positif pasti lulus. Data ini. Lalu sebaliknya, ini ada yang sikapnya negatif tapi lulus 2 orang ini. Data nomor 6 dan 7, siswa 6 dan 7. Mungkin nggak wajar menurut kita, barangkali negatif kok lulus. Gitu. Tapi memang lebih banyak yang negatif dan tidak lulus. Gitu. Negatif dan tidak lulus. Kemudian, oke, yang 11 sampai 14 ini saya buat data seperti 1 sampai 4, positif dan lulus. Pertanyaannya adalah apakah ada hubungan antara sikap dan hasil ujian? Apakah ada hubungan antara sikap siswa dan hasil ujian? Nah, karena datanya ini data dikotomi, maka yang kita bisa katakan ya hubungannya positif atau negatif saja gitu. Kita nggak bisa mengatakan seberapa besar hubungannya karena memang ini tingkat data yang paling rendah. Caranya bagaimana? Kita hitung banyaknya siswa menurut kelompok. Kita buat tabel, kita beri simbol ABCD. A itu adalah yang apa ini? Yang X-nya 0, Y-nya 1. X-nya 0, Y-nya 1 artinya yang sikapnya negatif tapi lulus. Yang kuning ada 2 orang, makanya hanya 2. Lalu yang X-nya 1, Y-nya 1 ada 8, siswa nomor 1 sampai 4 dan 11 sampai 14. Demikian juga yang lain ini ada 3 dan 1. Lalu yang bisa kita tarik kesimpulan dengan kriteria A kalau B kali C lebih dari AD maka korelasinya positif. Di sini B kali C-nya 24, AD 2 memang korelasinya positif. Walaupun tadi di awal saya katakan korelasi itu menyatakan kuat lemahnya hubungan, tapi di sini kita nggak bisa menentukan seberapa kuat dan seberapa lemah hubungan tersebut. Karena memang data kita adalah data yang kelasnya paling rendah, data dikotomi, data nominal atau kategorik. Ya. Beda kalau data kita data yang tadi seperti yang pertama, ya, data interval atau rasio, kita bisa selain positif kita bisa tahu kuat atau lemahnya
hubungan. Ya. Sebentar. Saya berikan ya, ini saya berikan ilustrasi lagi. Ada data dari 10 siswa, data nilai matematika, data nilai BI itu bahasa Indonesia, data kesenian, data IPA. Ini kita akan anggap kalau analisis regresi, variabel bebasnya matematika, bahasa Indonesia, kesenian, variabel terikatnya IPA. Tentu kita bisa membuat persamaan regresi, garis regresi. Nah, saya akan lakukan analisis, analyze regression, linear, antara matematika dan IPA. Matematikanya variabel independen, IPA-nya variabel dependent. Lalu saya langsung saja klik OK. Maka kita lihat dari koefisiennya di sini matematikanya 0, koefisiennya konstannya 2,372, lalu ini koefisien matematika 0,736, maka tentu kita bisa membuat persamaan garis regresi Y sama dengan 2,372 plus 0,736X. Ya. Itu persamaan garis regresinya. Saya review sedikit, saya ulang. Model ini bagus atau tidak? Kalau kita lihat di sini mean square-nya 0,194, ya. Ini ya relatif sedang lah kalau dibandingkan dengan data satuan data. Koefisien determinasinya R square 0,808, 80%, 80,8%, jadi masih cukup bagus. Jadi relatif masih cukup cocok untuk analisis regresi linear. Lalu saya akan buat analisis korelasi bivariat antara matematika dan bahasa Indonesia, matematika dan IPA. Korelasinya Pearson tentu saja. Kita peroleh korelasinya 0,899. Ya. 0,899. Angka 0,899 itu ada juga di sini. 0,899. Pada standar Desight koefisien beta 0,899. Sama. Jadi dengan analisis korelasi, analisis regresi, sebenarnya kita tahu juga nilai koefisien korelasinya yaitu 0,899 melihat dari standar Desight koefisiennya. Dan ini ya sama dengan R-nya di sini 0,899. Kalau R square 0,808 ya kuadrat dari R. Ini koefisien determinasi. Di buku saya uraikan secara detail sekali sebenarnya tentang ini, secara jelas. Nah, sekarang kalau kita buat analisis regresi linear ganda dengan koefisien dengan variabel independennya 2 variabel misalnya matematika dan bahasa Indonesia, maka kita mendapatkan
hasil seperti ini, maka kita bisa menulis persamaan garis regresinya, hubungan antara matematika dan bahasa Indonesia terhadap IPA. Ini koefisien-koefisiennya. Ya. Di sini terlihat signya, matematika signifikan, bahasa Indonesia tidak signifikan apabila pengaruh matematika diperhitungkan. Dari koefisien ini kita pertama menyimpulkan tadi misalkan dari yang bawah dulu. Bahasa Indonesia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPA ya, apabila pengaruh matematika diperhitungkan. Tapi matematika berpengaruh signifikan terhadap IPA kalau pengaruh bahasa Indonesia diperhitungkan atau variabel bahasa Indonesia dianggap ya diperhitungkan ya, dimasukkan dalam model. Berapa korelasi antara matematika dan IPA? Berapa besarnya koefisien korelasi antara matematika dan IPA jika pengaruh bahasa Indonesia dimasukkan ke dalam model. Pertanyaannya saya ulang, berapa koefisien korelasi antara matematika dan IPA kalau pengaruh bahasa Indonesia diperhitungkan? Kalau pengaruh bahasa Indonesia tidak diperhitungkan, tadi kita sudah punya koefisien korelasinya antara matematika dan IPA, yaitu 0,899. Kalau pengaruh bahasa Indonesia diperhitungkan, kita bisa menghitung koefisien korelasi antara matematika dan IPA dengan yang namanya koefisien korelasi parsial. Analyze, correlate, parsial. Kita akan mengkorelasikan antara matematika dan IPA. Bahasa Indonesia kita masukkan sebagai variabel pengontrol. Ya. Matematika dan IPA kita akan hitung korelasinya apabila pengaruh bahasa Indonesia diperhitungkan atau bahasa Indonesia sebagai pengontrol. Kalau kita hitung korelasinya 0,717. Ya. Matematika dan IPA korelasinya 7,17, pengontrolnya bahasa Indonesia. Ada penurunan korelasi 0,717, kalau tadi 0,899. Tentu kita juga bisa melihat besarnya hubungan atau kuat lemahnya hubungan linier antara matematika antara bahasa Indonesia dan IPA yang kalau pengaruh matematika diperhitungkan dengan koefisien korelasi parsial. Ya. Di sini hanya 0,309. Ya. Ini korelasi antara IPA dan bahasa Indonesia 0,309 kalau pengaruh matematika diperhitungkan. Cukup kecil. Kalau pengaruh matematika diabaikan, ya dikeluarkan saja variabel pengontrolnya. Sebentar. Oh, nggak bisa pakai parsial kalau analyze correlate saja, bivariat antara bahasa Indonesia dan IPA. Ya. 0,802 cukup besar. Ya. Ini menandakan juga nanti kalau
kita buat analisis regresi antara bahasa Indonesia dan IPA saja, sebenarnya pengaruhnya juga signifikan. Karena SIG-nya di sini 0,005, kurang dari 5%. Kalau kita dalam analisis regresi variabel acaknya, variabel bebasnya lebih banyak lagi, maka variabel pengontrolnya bisa saja ditambah. Misalnya kita ingin menghitung korelasi antara matematika dan IPA, kalau bahasa Indonesia dan kesenian dimasukkan ke dalam model. Jadi pengontrolnya ada dua, ya. Di sini kita mendapatkan korelasinya 0,715. Pengontrolnya ada dua variabel. Artinya pengaruh bahasa Indonesia dan kesenian diperhitungkan. Ya, saya kira itu penjelasan untuk materi analisis korelasi. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, yang kurang jelas barangkali. Saya kirim ke grup nanti ya, sebentar. Nama grup kita statistik penelitian S2 ya, 114 ya. Materinya sudah saya kirim di grup WA ya. Baik, Pak. Iya, materinya sedikit ini untuk untuk korelasi. Lebih cepat saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya langsung silahkan, kalau enggak juga bisa di di chat di WA. Ini sudah pertemuan yang ke-7 ya, Mbak ya? Saya lupa itu. Bentar saya Iya, cek. Pak. Karena Pak waktu itu kan sempat tanggal Kosong merah sekali ya. 1 hari. Tanggal merah ya waktu itu ya. Iya, Pak. Yang masukkan tanggal merah sebentar. Statistika penelitian. RPS-nya waktu itu sudah saya sampaikan ya. Sebentar saya cek.
Pertama, pertemuan pertama pengantar, kedua distribusi variabel uji hipotesis, kira udah. Normalitas homogenitas ini dulu presentasi, analisis regresi, rata-rata analisis regresi, lalu analisis korelasi, project ya. Gini, untuk mata kuliah ini kita sudah pertemuan ke-7. Mata kuliah ini kan dosennya tim ya, saya dengan Pak Bagus. Saya sudah janjian dengan Pak Bagus, saya mengajar di setengah semester pertama, dan saya sudah 7 kali, maka nanti untuk minggu depan saya akan berikan, ya sebenarnya ya mirip UTS gitu, tapi saya berikan project aja gitu, individual gitu ya, nanti project untuk olah data, analisis data. Analisis datanya itu ya menggunakan yang sudah kita pelajari lah dari bab 1 sampai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Ya, mungkin nanti akan saya berikan waktu kurang lebih seminggu untuk mengerjakan proyek ini. Ya. Jadi gini, Mbak Mas ya, minggu depan tanggal berapa minggu depan? Sekarang tanggal 22 ya. Minggu depan tanggal 29 di dalam absensinya kita tulis aja UTS, nggak apa-apa UTS, tapi nanti UTS-nya saya berikan project aja, olah data di rumah individual. Nah, kemudian nanti untuk berikutnya, minggu berikutnya di awal Mei, kalau belum libur, itu nanti dengan Pak Bagus ya, untuk lanjutan mata kuliahnya ini, untuk bahas analisis jalur, analisis variansi, analisis kovariansi, gitu, dan model persamaan struktural. Baik, Pak. Ya. Baik, ada yang mau ditanya atau tidak? Ini materinya saya kira cukup sampai itu saja dari saya. Kalau bahan-bahan presentasi dari setiap kelompok sudah ada di grup WA semua ya? Sudah diposting di grup WA semua ya? Atau ada yang belum? Sepertinya udah ya? Kayaknya udah semua, Pak, di grup WhatsApp. Oke, ya makasih. Baik, kalau nggak ada mungkin saya akhiri saja pertemuan terakhir yang kuliah dengan saya. Nanti instruksi untuk project saya kirim aja nanti lewat grup WA saja. Ya. Baik, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Sama-sama ya semuanya. Sukses semuanya. Jaga kesehatan. Saya keluar ya. Terima kasih, Pak.